Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Yuliaza Sawitri dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 21. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang kerjasama ekonomi internasional. Selamat menyaksikan. Kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, letak geografis. Tiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya hubungan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan wilayah masing-masing. Yang kedua, keadaan iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam yang dimiliki. Perbedaan jenis tanaman dan iklim akan menghasilkan tanaman yang berbeda-beda tiap negaranya. Dan perbedaan sumber daya alam pun berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya hubungan kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, tuntutan era globalisasi. Tiap-tiap negara maju memiliki teknologinya masing-masing, seperti menciptakan mobil, motor, dan lain-lain, sehingga dengan negara berkembang ini akan melakukan kerjasama ekonomi internasional dengan negara maju tersebut. Yang keempat, perbedaan sistem ekonomi. Negara maju dan negara berkembang memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Dengan itu, mereka akan melakukan kerjasama untuk menghasilkan nilai ekonomi tersebut. Yang ketiga, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu adanya kemajuan perekonomian dilihat dari sistem ekspor dan impor. Apabila ekspor lebih banyak akan menambahkan devisa negara. Yang kedua, Indonesia dapat memperoleh pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, akan memudahkan Indonesia dalam memperoleh bahan baku. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan investasi antar negara, dan lain-lain. 4. Tujuan pembentukan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua, mewujudkan perdamaian dunia. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi setiap rakyatnya. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, memperkuat rasa persahabatan. Yang kelima adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Pertama, kerjasama ekonomi bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang tujuannya adalah untuk saling membantu. Misalnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Swedia. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi yang diikuti oleh beberapa negara di wilayah tertentu. Contohnya adalah kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, disebut dengan ASEAN, atau negara-negara Eropa, disebut dengan MEE. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau area tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi multilateral adalah OPEC, WTO, dan IMF. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama ekonomi antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya adalah kerjasama antara ASEAN dengan MEE. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.